wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengapa harus mondok? Dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihi dzurriyyatan du'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi penerus yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa surat An-Nisa ayat 9 tersebut mengingatkan kepada kita, hendaklah kita tidak meninggalkan anak-anak atau generasi penerus dengan 4 hal. Yang pertama, generasi yang lemah akidahnya. Yang kedua, generasi yang lemah ibadahnya. Yang ketiga, generasi yang lemah ilmu pengetahuannya. Yang keempat, generasi yang lemah dalam perekonomian. Allah mencontohkan seorang yang mulia, Luqman Al-Hakim, dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim adalah seorang ayah yang bijaksana. Dia mendidik anaknya yang pertama tentang akidah, bahwa janganlah kalian mempersekutukan Allah. Itu yang ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya, kemudian mengajarkan hal-hal yang lain. Maka apabila anak-anak dibekali dengan akidah yang kuat, dia tidak akan mudah terombang-ambing dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, janganlah kita meninggalkan generasi yang lemah ibadahnya. Seseorang yang istiqomah dalam beribadah, maka dia tidak akan mudah terintervensi oleh pengaruh-pengaruh luar. Sebaliknya, seseorang yang lemah atau tidak istiqomah dalam beribadah, maka dia akan mudah terintervensi oleh hal-hal buruk di kehidupannya. Lalu yang ketiga, janganlah kita meninggalkan generasi dengan lemah ilmu pengetahuannya. Rasulullah SAW sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada 2 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan. Saudaraku, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa dalam pendidikan ada 3 hal terkait yang tidak bisa dilepaskan. Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah metode, yang ketiga guru. Metode lebih baik daripada materi. Guru lebih baik daripada metode. Tapi yang terpenting adalah semangat atau motivasi guru dalam mendidik anak-anak itu yang lebih baik daripada guru itu sendiri. Kita sebagai orang tua sekaligus guru bagi anak-anak harus menjadi motivator untuk anak-anak kita menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, janganlah kita meninggalkan generasi penerus yang lemah perekonomiannya. Dalam satu riwayat di masa Rasulullah, ada seorang sahabat yang berkecukupan mempunyai seorang anak perempuan. Karena termotivasi untuk bersedekah, beliau berniat untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Tapi Rasulullah melarang.
Kemudian dia mengurangi sedekah tersebut menjadi setengah atau separuh dari hartanya. Kemudian Rasulullah tetap melarang. Dia turunkan lagi bahwa dia akan menyedekahkan sepertiga hartanya. Baru Rasulullah mengizinkan. Nah, di sini kita bisa ambil hikmah bahwa anak-anak kita pun perlu kuat dalam perekonomian. Dari kisah yang tadi, sepertiga harta tersebut kemudian dipergunakan untuk anaknya dalam mengelola kehidupannya. Nah, apa benang merah dari Quran surat An-Nisa ayat 9 dengan mengapa anak harus mondok? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa di pondok anak-anak mendapatkan semua yang dibutuhkan untuk generasi penerus, di mana di pondok anak-anak akan mendapatkan pengajaran dengan akidah yang kuat. Akidahnya dikuatkan. Yang kedua, mereka akan istiqomah dalam beribadah. Yang ketiga, mereka akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak yang belum berkesempatan untuk mondok. Dan yang keempat, anak-anak yang mondok, mereka dilatih untuk dapat mengolah atau mengelola keuangannya, sehingga di sini mereka pun belajar untuk mengolah perekonomiannya, sehingga mereka tidak akan membebani orang lain di kehidupannya kelak. Bahwa pondok merupakan contoh kecil dari lingkungan di mana anak-anak akan menghadapi kehidupan yang nyata, kehidupan yang sebenarnya di kehidupannya kelak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.